Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Betako Channel rahimakumullah. Dalam 3 hari terakhir ini polemik nasab diramaikan oleh konten-konten yang membicarakan tentang voice note Gus Zaini yang bocor atau memang dibocorkan oleh seseorang. Saya yang mendengar dan melihat beberapa konten mengunggah itu, dan cukup banyak dari kalangan Pak Imad, pendukung Pak Imad yang membicarakan hal ini. Saya terus terang menjadi sedikit terheran-heran dan terkaget-kaget gitu ya. Kok mereka begitu seriusnya membicarakan hal yang receh seperti ini? Kan kalau masalah kaitannya dengan komersil mah dalam dunia maya, dunia penutupan itu hal yang biasa. Hal yang tidak dianggap sesuatu yang aneh lah begitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin Gus Romel, sejak awal Gus Romel sudah bilang saya itu disponsori seseorang. Jadi saya tidak sembarang membocorkan hasil penemuan saya, hasil penelitian saya. Ya, banyak manuskrip saya temukan. Masa saya jauh ke sana kemari, lalu ada yang meminta, lalu begitu mudahnya saya kasih. Ya saya kira itu kan argumentasi yang sangat logis ya. Masa enak banget dikasih orang yang hanya duduk nyantai di kursi, klik di Google gitu ya, cari di Google maksud saya. Jadi para pemirsa, jadi godogan mereka ini godogan yang kekanak-kanakan menurut saya. Seharusnya kalau mereka mau serius menanggapi pencinta Ba'alawi, narasi pencinta Ba'alawi, banyak sekali konten-konten Gus Zaini itu yang perlu ditanggapi secara ilmiah. Kita anggapi dengan secara serius gitu. Karena itu sangat merugikan. Bagaimana Gus Zaini dalam beberapa konten yang banyak itu melemahkan dan mematahkan argumentasi Pak Imaduddin ataupun pendukungnya. Nah itu seharusnya yang perlu serius ditanggapi, bukan voice note yang bocor ngomong komersil dengan bahasa-bahasa yang menggelikan bahasa-bahasa yang tidak lucu Para pemirsa seharusnya konsentrasinya ke situ Gus Zaini pernah bikin tema Keima dengan Tungku Kori 11-12 mamanya. Itu tanggapin tuh. Terus Pak Imaduddin jelas salah atau keliru, atau Gus Zaini telah telah membuat tema panik di situ menghadirkan manuskrip yang menyampaikan hadis, salah satu rawinya adalah lewat Alawi bin Ubaidillah Itu yang perlu serius ditanggapin, bukan hal-hal yang begini, yang receh-receh begini dibumingkan, digaungkan sampai ada bahasa melacur. Ini kan yang kalau kita tilik dengan kacamata orang sekolah, sampai pakai bahasa melacur itu sangat tidak tepat atau mungkin kita bilang nggak tahu bahasa itu orang itu. Yang namanya melacur itu mengorbankan ideologi, mengorbankan harga diri, mengorbankan sesuatu yang itu prinsip. Nah kalau dalam hatinya itu adalah Ba'alawi adalah nasab yang sah, kebenaran yang perlu dibela, lalu ketika bicara komersil dianggap melacur, itu berarti nggak paham penggunaan kata-kata pelacur dan melacur gitu. Ya begitulah biasa kita nggak usah kaget-kaget banget itu. Para pemirsa, kalau saya memahami kenapa mereka begitu kompak menggodok dan merujak Gus Zaini dalam hal ini, karena mereka sudah tidak lagi punya dalil-dalil yang ilmiah itu. Jadi di mana ada celah yang dianggap itu suatu celah di mana celah itu dianggap sebuah kekurangan oleh mereka, udah itu disitulah digodok, itulah digoreng gitu Jadi padahal itu tadi kalau ngomong ilmiah itu banyak yang perlu di roasting untuk konten-konten Gus Zaini.
Ya, jadi para pemirsa, dengan ini kita makin memahami betul ya karakter dan sifat mereka gitu, yang kekanak-kanakan, yang menganggap suatu yang luar biasa padahal itu hal-hal yang receh, tapi yang penting, yang perlu di roasting, yang perlu ditangkapi malah diabaikan. Ya karena mereka nggak akan mampu gitu merosting, menjawab, membantah apa yang jadi argumentasi Gus ini ya. Nah itu saja ya, konten ini selagi saya ingin menyampaikan ya, ini konten sebenarnya hanya untuk mengimbangi satu sisi ya, biar orang awam tidak terkecoh dengan narasi-narasi yang itu tidak mendidik dari mereka. Itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.